Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Anda harus tahu, karena kemunafikan Anda sendiri yang menyebabkan Anda kehilangan kehidupan Anda. Suara dingin Xiaoyan keluar, kemudian Xiaoyan mengerahkan kekuatan besar pada kelima jarinya, meremas hati emas Pan Fengxiang dengan keras. Duar. Di bawah kekuatan Xiaoyan, hati emas Pan Fengxiang tiba-tiba meledak. Sialan, saya tidak menyangka bahwa saya akan tertipu oleh pion seperti itu. Mengingat kejadian sebelumnya, Xiaoyan semakin marah pada dirinya sendiri. Jadi dia harus memperingatkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Segera Xiaoyan menjentikkan jarinya sedikit, kemudian sebuah nyala api tiba-tiba muncul dalam kehampaan, menyelimuti sosok Pan Fengxiang dan ganas, yang membuat Pan Fengxiang berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat, tubuh Pan Fengxiang berubah menjadi abu dan menyebar dalam kehampaan. Tapi sepertinya, jiwa Pan Fengxiang memiliki keberuntungan, karena jiwanya tidak langsung dimusnahkan. Namun saat jiwa Pan Fengxiang menjerit dan ingin melarikan diri, Xiaoyan langsung mengeluarkan panji penekan jiwa, dan Xiaoyan langsung memasukkan jiwa Pan Fengxiang ke dalamnya. Setelah Xiaoyan memenjarakan jiwa Pan Fengxiang, Xiaoyan melambaikan tangan, kemudian beberapa cincin muncul di tangannya. Jelas semua cincin penyimpanan ini adalah milik Pan Fengxiang. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan memasuki ruang cincin tersebut untuk mencari tahu ada apa di dalamnya. Tapi sepertinya sumber daya berharga yang ada di dalam cincin penyimpanan ini telah lama digunakan oleh Pan Fengxiang. Namun sebagian besar barang lainnya hanyalah sampah yang tidak berguna. Namun Xiaoyan tidak berhenti, dia terus mencari dengan lebih berhati-hati. Kemudian dia menemukan sebuah pil obat mujarab muncul di telapak tangan Xiaoyan. Segera Xiaoyan memperhatikan pil obat mujarab tersebut, karena pil obat terlihat agak aneh, seolah-olah itu bukan pil obat. Sebaliknya, pil ini sepertinya mengandung semacam kekuatan yang misterius. Setelah Xiaoyan melihat pil ini, tanpa berpikir dia mengangkat tangannya dan melemparkan pil tersebut itu ke mulutnya. Namun meskipun pil ini berputar dan meleleh di tubuhnya, tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan efeknya. Pil ini hanya meleleh dan menghilang ke dalam tubuhnya begitu saja, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Segera Xiaoyan duduk bersila untuk mencari efek pil ini, namun Xiaoyan juga tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak dapat menyimpulkan pil obat mujarab tersebut. Namun dalam hal ini, perilaku Xiaoyan juga aneh, karena dia berani menguji pil obat yang tidak dia kenal pada tubuh sendiri. Jelas alasan mengapa Xiaoyan melakukannya, karena di dalam tubuhnya ada hati api abadi, jadi dia berani menelannya secara langsung. Lagi pula, setelah menjadi abadi, Xiaoyan memiliki pemahamannya sendiri. Sepertinya tidak ada yang aneh dalam tubuh saya. Namun saya menghargai orang ini. Sepertinya orang ini juga ditipu. Jadi tampaknya tidak banyak orang yang percaya pada kemunafikannya. Tapi sebenarnya saya melakukan ini. Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Segera mata Xiaoyan tertuju pada kompas terbang Pan Fengxiang. Bagaimanapun, dia ini berbeda dengan dunia sensi yang tidak memiliki lautan ketiadaan yang stabil. Namun meskipun kehampaan di dunia ini cukup stabil, setidaknya mereka yang berani melewati kehampaan ini, mereka yang berada di ranah dewa pertarungan yang kuat. Dan bagi mereka yang lemah, setidaknya memiliki alat transportasi. Namun alat transportasi yang mereka miliki di dunia ini juga bukan sebuah bahtera, melainkan sebuah kompas terbang berukuran 100 kaki. Jadi kecepatan kompas ini masih cukup lambat.
Segera Xiaoyan menginjak kompas terbang dengan santai, kemudian dia menghapus kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Pan Fengxiang. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat mengendalikan kompas terbang dengan cepat. Dia berbalik arah dan memilih langsung kembali. Adapun Wan An dan Jin Dongming, sekarang mereka dihentikan dua sosok secara terpisah. Meskipun sebelumnya Wan An belum melihat sosok di depannya dengan jelas, tapi saat Wan An menatap pria di depannya, dia juga cukup tercengang karena sosok ini terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan. Namun dia juga merasa ada perbedaan. Pada saat ini, keduanya tidak banyak berdialog, jadi pertempuran segera terjadi dan sosok yang terlihat mirip dengan Xiaoyan adalah avatar Suho yang telah berlatih sendirian dan terpisah dengan Xiaoyan di bintang ungu sebelumnya. Lagi pula, dalam hal bakat, avatar Suho tidaklah lemah. Alasannya mengapa Xiaoyan membiarkannya bertindak sendiri, mungkin dengan cara ini avatar Suho dapat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, sebagian besar keterampilan bertarung avatar Suho berasal dari ingatan Suho. Meskipun dia berada di keabadian langkah keempat, tetapi dia memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi. Pada saat ini, avatar Suho melambaikan tangannya, kemudian bola cahaya ungu pemusnahan memaduk di udara. Kemudian dia langsung menyapu ke arah Wan An. Merasakan bola cahaya ungu yang mengandung kekuatan yang menakutkan, Wan An juga bukanlah seorang vegetarian. Dia juga dengan cepat menampilkan keterampilan bertarung yang kuat untuk melawan. Hanya saja saat dia menghadapi keterampilan bertarung tingkat kuno ini, sepertinya dia tidak memiliki kemampuan untuk memblokir serangan sekuat itu. Sehingga Wan An dikalahkan dengan cepat. Setelah konfrontasi tersebut, wajah Wan An sangat suram. Dia juga tahu bahwa ini adalah hari kematiannya sendiri. Namun Wan An tidak memohon belas kasihan seperti yang dilakukan Pan Fengxiang. Dan dia seperti biasanya yang terlihat tenang. Meskipun sebenarnya Wan An adalah orang yang paling kejam di dalam hatinya, jadi setelah dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Lagi pula, tingkat penghancuran diri keabadian Kaisar memiliki kekuatan yang sangat kuat, asalkan jaraknya cukup dekat. Kekuatannya cukup untuk memusnahkan lawan dan menguburnya bersamanya. Dan ini adalah tujuan akhir Wan An. Karena tidak peduli siapa lawannya, jika Anda harus mati, setidaknya Anda harus memiliki seseorang yang mendukung Anda. Setelah Wan An mengambil keputusan, dia segera bergegas ke arah avatar Suho. Kemudian setelah mencapai jarak tertentu, dia langsung meledakkan dirinya sendiri. Duar! Segera suara ledakan bergema di kehampaan, kemudian dampak energi yang sangat ganas langsung menyebar dengan liar. Jelas penghancuran diri dari orang kuat yang abadi, itu bisa dikatakan seperti sebuah bintang yang meledak, yang memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Bahkan saat ini, avatar Suho yang sangat kuat, dia mencoba yang terbaik untuk mundur. Namun karena avatar Suho tidak mengalami pembaptisan guntur yang ekstrim, dengan kecepatan seperti itu, wajar jika avatar Suho tidak dapat sepenuhnya menghindari dampak ledakan tersebut dalam waktu singkat. Pada saat ini, dampak ledakan dari kekuatan penghancuran diri Wan An terus menyapu dengan ganas ke dalam kehampaan di sini, yang menyebabkan badai kehampaan yang sangat menakutkan berputar menyelimuti sepenuhnya avatar Suho. Namun pada saat yang sama, ada 100 naga berkumpul memblokir dampak energi tersebut. Dan 100 naga ini adalah keterampilan bertarung rahasia Suho untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah avatar Suho menggunakannya, tiba-tiba aura avatar Suho meningkat dengan cepat. Namun masih mustahil untuk memblokir dampak kekuatan ledakan penghancuran diri. Duar! Segera badai energi menghantam tubuh avatar Suho dengan keras, yang membuat avatar Suho menyemburkan beberapa suap darah, dan seluruh aura yang dipancarkan avatar Suho menjadi semakin lemah.
yang menunjukkan avatar Suho terluka dengan parah. Bahkan salah satu lengannya patah dan terdapat lubang berdarah dengan ukuran berbeda di perutnya. Kali ini, meskipun avatar Suho tidak terbunuh, namun jika dia bertemu musuh yang berada ranah dewa pertarungan yang lewat, mungkin dia dapat membunuhnya. Bagaimanapun, avatar Suho telah menggunakan seluruh kekuatan abadinya untuk memblokir dampak penghancuran diri Wan An. Sialan, dengan luka seperti itu, mungkin akan sulit untuk pulih dari lukanya dalam waktu singkat. Xiuyan mendengus dingin. Setelah dia merasakan avatar Suho terluka parah, kemudian dia menyebar kekuatan jiwanya untuk mengetahui area di sekitar avatar Suho. Segera avatar Suho dengan cepat meninggalkan tempat pertempuran. Namun karena dia terluka parah, tidak ada pilihan untuk pergi ke bintang manapun. Jadi di bawah kendali Xiuyan, dia membiarkan avatar Suho memasuki pecahan bintang yang hancur. Pada saat yang sama, Xiuyan juga tiba-tiba mendapat ide yang sangat berani. Karena sebenarnya dalam penilaian atas kendali avatar Suho sendiri sangatlah kecil. Karena dia lebih lemah daripada tubuh utama Xiuyan. Jadi jika Xiuyan ingin avatar Suho mendapatkan keberuntungan yang cukup, Xiuyan hanya bisa membuat avatar Suho menjadi lebih gila lagi dalam pertempuran. Mungkin dengan cara ini efeknya akan menjadi lebih baik. Setelah Xiuyan mengambil keputusan, dia segera memblokir pikirannya pada avatar Suho yang membuat ada tatapan gila yang terpancar di mata avatar Suho yang belum pernah Xiuyan lihat sebelumnya. Meskipun kesadaran spiritualnya avatar Suho sendiri telah lahir, selama itu belum berkembang ke tingkat yang cukup kuat. Xiuyan bisa mendapatkan kembali kendali atas avatar Suho kapan saja dia mau. Sekarang, dia memiliki pemikirannya sendiri. Dengan ini Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Sekarang Anda memiliki kesadaran spiritual sendiri. Jadi saya ingin melihat apakah Anda bisa menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Xiuyan berpikir dalam hatinya. Jelas jika terus di bawah kendali Xiuyan, kekuatannya akan terbatas. Namun jika dia di luar kendali Xiuyan, mungkin dia akan memiliki peluang dan keberuntungan terdapat pada avatar Suho. Jadi Xiuyan tidak perlu terlalu khawatir tentang nasibnya. Bagaimanapun dunia akan membimbingnya. Pada saat ini Pan Fengxiang telah dibunuh oleh Xiuyan. Begitu pula Wan An yang hampir menghancurkan avatar Suho. Sekarang tinggal Jin Doming yang terakhir. Lagi pula dia adalah yang terkuat, yang memiliki kekuatan langkah ke-6 keabadian Kaisar. Saat ini Jin Doming berlari ke sebuah kota dan avatar dewa asli yang mengejar di belakangnya. Jelas alasan mengapa Jin Doming memilih untuk bergegas ke dalam kota tersebut. Karena ada jutaan makhluk hidup di dalamnya, sehingga dia bisa bersembunyi di antara mereka. Sekarang saya hanya bisa berjudi apakah orang itu bisa menemukan saya. Jin Doming berkata dalam hatinya. Merasakan nafas Jin Doming berada di antara kerumunan. Jika yang mengejarnya adalah Xiuyan, mungkin dia masih memiliki belas kasihan pada makhluk hidup di tempat itu. Namun sayangnya, itu adalah avatar dewa asli yang menyapu dari langit seperti meteorit panas yang sangat besar. Tiba-tiba langsung jatuh ke kota tempat Jin Doming berada. Sebenarnya, di dalam kota tersebut awalnya sangat ramai dan makmur, tetapi sekarang kota langsung dihancurkan secara langsung. Jelas sebelumnya Xiuyan tidak tertarik menghancurkan makhluk hidup di sini. Namun setelah memikirkan, dia tidak ingin berbelas kasihan. Karena ini bukan dunia sensi, bahkan dunia dewa iblis abadi pernah menyerbu dunia sensi. Apakah pada saat itu dunia kuno dewa iblis abadi memiliki belas kasihan terhadap makhluk hidup di sensi? Xiuyan tidak yakin tentang hal itu. Tapi sekarang yang diyakini Xiuyan adalah dia harus membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Meskipun Jin Doming bisa melarikan diri sebelumnya, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya menghindari avatar dewa asli Xiuyan.
Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya sambil menghadapi serangan avatar dewa asli. Namun tidak peduli, Jin Dongming menampilkan keterampilan bertarungnya yang paling kuat. Tapi di bawah kekuatan tinju avatar dewa asli, seolah-olah semua keterampilan bertarungnya tidak berguna. Sialan, orang ini bisa mematahkan semua jenis keterampilan bertarung saya hanya dengan satu pukulan. Jin Dongming berkata di dalam hatinya, namun matanya tiba-tiba menyusut. Saat dia merasakan kekuatan avatar dewa asli, segera dia menyeburkan seteguk darah besar dari mulutnya. Sialan, saya telah menghancurkan Sri Batu Gio, tetapi mengapa Xian Doshi tidak datang untuk membantu? Jika demikian, saya hanya bisa melarikan diri. Jin Dongming terus mengutuk dalam hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.